Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, remaja, sebulus salam ya. Calon pemimpin umat, khusus untuk anak muda nih. Dengerin kata Imam Syafi'i. Hayatul fatah wallahi bil ilmi wat tuqa. Idza lam yakun la idawara li dzatihi. Anak muda, kata Imam Syafi'i, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakun la i'tibara li dzatihi. Yang artinya kehidupan pemuda-pemudi Islam itu, remaja-remaji Islam itu tidak ada arti nilainya, kecuali sejak muda dia membekali dirinya dengan ilmu dan ketakwaan kepada Allah. Jadi kalau mau jadi orang baik itu nggak usah nunggu tua dulu, bahkan sejak muda ini. Jadikanlah diri kalian pemuda-pemuda yang betul-betul siap nantinya menjadi pemimpin umat. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Kembali Allah pertemukan kita setelah kita nggak berjumpa dari sebelum Ramadan, Syawal, sekarang Dzulhijjah. Dzulqa'dah. Dzulqa'dah nanti Dzulhijjah. Ya, seperti dalam ungkapan, di mana ada pertemuan maka akan ada pertemuan kembali. Insya Allah. Hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kau murid beriman. Kalau budiman, trayek Bekasi Tasikmalaya Pangandaran ya. Air susu dibalas dengan air Zam-zam. Kebaikan dibalas dengan yang lebih baik ya. Saya ingin mengawali hari ini kajiannya gaduh-gaduh aja. Yang pertama, Ramadan boleh berlalu, ibadah nggak boleh layu. Jadi kalau habis Ramadan dilihat 3 hal. Kok habis Ramadan ini kok agak gemukan, timbangannya naik, beratnya juga meningkat, pipinya tembem. Kita berhusnudzon, insya Allah ini tergolong hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin. Kalau ayat tentang syukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian mensyukuri nikmat-nikmatku, kata Allah, akan tambah berkah karunia-Nya. Kalau kalian kufur, sungguh azabku amat pedih. Tapi ayat tentang syukur yang ada dalam surat An-Nisa 147 juga harus jadi perhatian kita. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Tidaklah Allah akan menyiksa kalian, tidaklah Allah akan mengazab kalian jika kalian benar-benar bersyukur dan beriman kepada Allah. Ternyata syukur nanti kalau kita kaji kaitkan dengan lidah, itu paling tidak bisa 15 sampai 20 minimal. Tapi hari ini tidak itu. Kok habis Ramadan ini kok agak kurusan dikit, rampingan dikit gitu, agak ringan badannya. Kita berhusnudzon, insya Allah ini tergolong orang yang sabar. Amin. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Orang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian, dan tetaplah berjaga diri di negeri perbatasan. Itu kalau kondisinya dalam peperangan. Nah, kita-kita yang tidak dalam kondisi peperangan gimana? Memaknai ayat ini adalah tetap selalu berjaga diri, mawas diri dari hasutan bisikan syaitan. Karena ayatnya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kenapa ayatnya kok enggak alladzi yuwas, tapi yuwaswis?
Kalau yuwas itu artinya setan menggoda. Kalau udah menggoda, manusia nggak mau ya sudah ditinggal. Tapi kalau yuwaswis, setan selalu menggoda sampai manusia ini betul-betul mati baru ditinggal. Jadi ketika dalam keadaan sakaratul maut seperti itu nggak ditinggal. Terus dicecer dengan target setan 5. Masih ingat Bu? 5 target setan dalam kematian. Aduh Ustadz, bukunya kebetan, bukan yang ini yang di bawah gitu. Ya, setan dalam kematian punya 5 target. Tapi yang jelas, kalau sabar dan syukur dipadukan menjadi status. Jadi kalau habis Ramadan gemuk, timbangan naik, kita bersangka baik, husnudzan dia syukur. Kalau rampingan kurusan timbangannya berkurang, insya Allah dia tergolong orang yang sabar. Nah kalau sabar dan syukur dipadukan menjadi status. Maksudnya apa? Syukur itu tanpa tapi, sabar itu tidak bertepi sampai mati. Syukur itu tanpa tapi, sabar itu tidak bertepi sampai mati. Makanya setan paling suka kalau ada orang ada masalah putus asa sampai akhirnya dengan bunuh diri. Termasuk orang yang dibenci oleh Allah tetapi disukai oleh syaitan. Siapa? Dan ini orang yang bodoh banget. Siapa itu? Yaitu seseorang yang punya masalah dengan manusia, dengan orang lain, tetapi yang dia tinggalkan Allah. Contohnya, dia punya masalah dengan suaminya atau istrinya, dengan anaknya atau orang tuanya, atau kakak adiknya atau saudaranya, atau urusan pekerjaannya. Contoh yang paling gampang, ini viral sekarang ini, kayaknya Ibu banyak tahu. Dia punya masalah dengan suaminya, cerai. Kemudian dia lepas hijabnya. Itu tadi, dia punya masalah dengan manusia, tapi yang dia tinggalkan Allah. Ada nggak yang kayak gitu? Ini bodoh banget. Mestinya kalau dia punya masalah semakin takarub mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah ingin mengangkat derajat orang ini dan pertolongan Allah akan dekat, doanya akan dikabulkan. Tapi dia malah tinggalkan Allah, maka dia akan mudah dipatah-patahkan oleh syaitan. Ada benar juga ungkapan itu. Aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, salahmu sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, kalau habis Ramadan nggak gemuk, nggak kurus, kok tetap stabil, insya Allah tergolong orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini yang pertama. Jadi kalau begitu Bapak Ibu ditanya, panjenengan semua pingin masuk surga dengan jalan syukur, sabar atau istiqomah? Istiqomah berarti nggak sabar. Sekali lagi, pingin masuk surga dengan jalan syukur, sabar atau istiqomah? Terserah Allah ya. Yang penting kita masuk surga. Apakah yang kita lakukan ini dinilai oleh Allah syukur? Apakah yang dinilai oleh Allah yang kita lakukan ini sabar? Atau yang dinilai oleh Allah ini adalah istiqomah. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah yaitu 3. Yang pertama kata Rasulullah, salasun muhlikatun
Tiga hal yang menghancurkan, membinasakan seseorang. Siapa yang akan hancur binasa itu? Yang pertama adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Orang yang diperbudak oleh hawa nafsunya. Tandanya orang diperbudak oleh hawa nafsu apa? Dia nggak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Tanda yang lain orang yang diperbudak oleh hawa nafsu adalah dia lebih cenderung kepada dunia daripada akhirat. Makanya mohon maaf, gimana sholatnya akan tepat waktu, sudah tahu 5-10 menit lagi azan malah gosak-gosok, goreng-goreng, godak-godok, mopas mepes, nyetrika-nyetriki, ya mesti sholatmu terlambat. Ya. Siapa yang dia diperbudak oleh hawa nafsunya pasti hancur. Terus kalau sudah terlanjur, tobat. Masalahnya ini sadar nggak ketika salah? Karena yang paling ngeri kalau seseorang itu sudah nggak bisa membedakan halal haram, baik buruk, dan dia tidak sadar sedang menuju neraka. Hancur orang seperti ini. Ya, dan orang yang diperbudak oleh hawa nafsu itu bukan hanya orang yang awam. Sekali berulama pun bisa hancur. Apakah orang yang hafal Quran bisa hancur? Bisa. Kenapa? Dia tidak mengikuti wahyu, tapi mengikuti nafsu, menghalalkan segala cara. Na'udzubillah min dzalik. Contohnya siapa? Contohnya Kosman. Tahu kisahnya Kosman? Jangan tanya Kosman yang mana, Kosman yang mana. Kalau yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu kan Abdurrahman bin Mulzam, kan orang yang hafal Quran, fasih sekali. Tapi dianggap Ali menyimpang karena dia menerima akal hanya cocok dengan akalnya. Hafal Quran, hancur. Kosman, orang yang ikrar syahadatnya pegang tangan Rasul, sering bermajelis ilmu dengan Rasul, rajin ibadahnya, sedekahnya juga luar biasa. Mau tahu kisahnya Kosman? Mau tahu kisahnya Kosman nggak? Baik. Jadi kisahnya begini kisahnya. Jadi ketika perang Uhud, sahabat-sahabat Nabi menyertai Nabi, ngikut Nabi, yaitu ke medan Uhud. Tapi si Kosman ini enggak. Kaum wanita, kalau bahasa Jawanya moyoi. Buat moyoi, ngebully. Kosman, kamu ini gimana? Sahabat-sahabat itu pergi ke medan Uhud loh, kok kamu di rumah ini loh? Dasar penakut, dasar banci. Enggak bergering. Tapi besok harinya wanita semakin banyak. Dasar penakut, dasar pengecut. Hei Kosman, sekiranya kami kaum wanita ini juga diperintahkan jihad oleh Rasulullah ke medan jihad, kami akan berangkat. Tetapi Rasul tidak mengatakan demikian, karena jihadnya wanita itu berbeda sekali dengan jihadnya kaum laki-laki. Jihadnya wanita itu adalah salah satunya haji dan umroh, tidak ke medan jihad. Kamu ini laki-laki apa enggak? Penakut ya kamu ini?
Dia bilang saya nggak perlu ke medan Uhud, amal saya sudah cukup banyak. Sambung. Tapi juga akhirnya dia berangkat juga, nggak tahan juga dia dengan bulian orang wanita banyak ini. Nggak, saya akan buktikan saya laki-laki, saya pemberani bukan penakut. Pergilah dia ke medan Uhud. Masya Allah, sahabat-sahabat Nabi dengan sukacita kepada Alhamdulillah, Kosman sudah sadar, Kosman sudah sadar. Singkatnya, perang terang, dia sempat membunuh beberapa orang kafir, dia pun terbunuh. Apa yang terjadi? Ketika dia terbunuh, semua sahabat mengatakan wa huwa fil jannah wa huwa syahid. Kosman syahid, Kosman syahid, Kosman di surga, Kosman di surga. Tapi Rasulullah dari kejauhan melihat yang tentunya atas pertolongan bimbingan Allah, yang itu nggak dilihat oleh sahabat. Dengan sedih Rasul mengatakan wa huwa finnar. Dia di neraka. Dia nggak di surga. Dia nggak syahid. Sahabat bertanya, ya Rasul, masa sih yang betul Rasul? Nggak salah Rasul, kok nggak syahid? Kan dia jihad bareng kita Rasul. Apa yang nggak diketahui oleh sahabat Nabi? Jadi Kosman setelah kena anak panah atau tombak, hanya menjelang detik-detik kematiannya, dia tidak sabar, dia ambil pisaunya, dia tusuk